Oke guys, kembali lagi sama gue Zai di Zindiket. Kali ini sesuai request teman-teman semua, gue bakal delengin bintang tamu yang udah hatam di dunia painting motor. Siapa lagi kalau bukan Doni 3D Airbrush. Bang Don, Siap. gimana Bang Don kabarnya? Alhamdulillah baik Om. Sehat lah Om ya? Sehat. Alhamdulillah. Bang Don, kita pengen nanya-nanya santai aja nih. Aman. Di Siap. dunia painting nih Bang Don. Bang Don, kalau boleh tahu nih ya. Udah berapa lama sih main di dunia painting motor? Berapa lamanya? Anjir gue kagak inget Om saking lamanya. Anjay. Gak salah dong gue ngundang orang yang hatam gitu kan. Ya kalau seingat gue ya dari zaman sekolah udah terjun ke painting. Zaman sekolah tahun Gue kelulusan tahun 2014. 14 SMA. Berarti kan 2013 sudah main dong. Dari 2013 sudah terjun bantuin kakak dulu. Sampai 2026 nih. Sampai 2006. Berarti awal itu lu masih bantuin kakak masih punya bengkel sendiri. Bener. Sampai sekarang lu udah punya 3D Airbrush Workshop sendiri. Anjir, gagah kieu euy. Bang Don nih, motor yang paling apa ya bisa dibilang kita motor paling gila lah yang pernah lu repaint. Itu kayak gimana? Kalau paling gila ya motor apa ya? Ya mungkin motor-motor yang harga jualnya lumayan ya kayak motor sport mungkin itu ya lumayan beberapa kali juga kita sering juga. Tapi kalau mungkin yang buat event kontes bisa dibilang gacoan mungkin ya. Mungkin di Vespa sih Om. Vespa. Iya. Karena kan kalau balik lagi kalau kita lihat ya Vespa itu kan rangkanya bener satu set kan Bang? Iya benar, dia kan besi semua. Besi semua Maksudnya kan. bagian kerangka besi, bodi plastik cuma beberapa doang gitu kan. Utama di besi kan emang dia. Beda sama Jepangan. Beda. Bisa dibuka sendiri Bang Don. Iya. Nah nih Bang Don nih. Menurut lu nih ya. Kan lu dari 2013 sampai 2026 nih ya. Repaint yang paling susah menurut lu yang pernah lu ambil projectnya? Project. Biasanya tuh yang susah kayak motor-motor Harley itu Om. Karena kan sebenarnya nggak susah Om, simple. Tapi detailnya itu Om. Ya, karena ya lu tahu kan motor-motor sekelas Harley orangnya pasti detail banget. Nah itu yang menurut gua anjir nih gini doang tapi kok susah banget gitu. Kalau kayak motor-motor yang mungkin airbrush kayak buat kontes nggak terlalu detail serumit kayak ngerjain Harley sih Om gitu. Tapi kalau Harley biasanya nih Bang ya. Pengerjaan dia berapa lama sih? Kita kalau airbrush ya itu bisa 1 sampai 2 bulan. Airbrush. Karena kan airbrush kan bener-bener detailnya kan tuh ya dari apa sih kalau dibilang tuh yang garis itu Bang? Grafisnya Ya, itu kan bener-bener diambil pakai kertas tuh Bang Don ya? Iya. Ditempelin satu persatu kan? Dia kan harus benar-benar presisi kiri sama kanan ya kan. Itu benar-benar ekstra dah karena kita benar-benar ngasih ya kalau motor-motor kayak Jepangan mungkin ya umum lah sering kan. Tapi kan kalau motor itu bisa dibilang kita ngerjainnya aja bisa bilang 50/1 baru megang kan. Benar-benar ekstra detail. Detail banget ya? Bener. Berarti lu bener-bener kalau dari airbrush sendiri ya? Itu bener-bener ada ilmunya gak? Ilmunya apa ya? Lebih ke kita lebih bingung jelasin ada gue. Gimana? Pengalaman aja sih Om, ilmunya iya bener. Karena kan yang tadi gue bilang kan, lu ngeprint satu-satu. Itu di print kan Bang? Biasanya ya di print. Lu udah print sendiri di bengkel lu? Ada mesin cutting, ada PC juga buat desain-desain juga ada juga. Berarti enak nih buat teman-teman semua nih yang mau repaint di Doni 3D Airbrush ini udah Bener. komplit lah ya Bang Don ya. Kalau airbrush juga kita biasanya harus ke preview dulu kan, kasih tahu ke si customer mau kayak gimana, baru tuh nanti dieksekusi gitu. Oke Bang Don. Nih Bang Don nih, apa sih tantangan yang kalau buat repaint body nih yang benar-benar sulit banget nih tantangannya nih? Tantangannya tuh biasanya kalau buat warna-warna airbrush terus warnanya putih. Nah itu susah Om. Karena kalau putih tuh yang benar sensitif kan. Harus benar-benar bersih. Terus kayak buat menyamain kiri sama kanan tuh kalau di putih resiko kotornya tinggi banget Om. Resikonya? Tapi kalau kayak warna-warna basicnya warna hitam, warna biru, warna lain itu masih gampang lah, nggak ada sulit-sulitnya. Kalau udah di repaint nih Bang Don ya, misal dari putih
ke biru, ya kan. Itu kalau mau di repaint lagi, dilunturin dulu, dinetralin apa kagak? Kalau bagusnya sih di remove dulu. Di remove Jadi lagi. kita hilangin dulu, catain sebelum sampai habis, baru kita eksekusi ulang gitu. Oh berarti nggak ditiban-tiban ya? Enggak aja. Kalau makin tiban makin tebel. Ya kan? Iya. Resiko lembek juga kan makin tinggi. Tapi Jadi pernah gak ada customer nih ya kan, akhirnya pindah ke lu, karena hasil repaint sebelumnya itu ketiban. sering. Kadang dia mikirnya, Om biar ngirit budget nggak usah dikerok deh, tiban aja ya kan. Tapi kita juga bakal edukasi karena kalau ditiban resikonya bakal kayak gini kita jelasin gitu. Akhirnya kadang ada yang tetap kekeh, ya kita kan manut apa kata customer dong. Betul. Ya akhirnya ada yang dikerok, ada yang enggak, kita mau ngikutin. Sesuai lah permintaan ya kan. Nggak mau ngecewain juga. Kan bekerja sesuai saldo. Itu dia, kawan. Bang Doni, kenapa sih ya? Orang tuh bener-bener rela banget nih ya, buat bayar semahal apapun untuk repaint. Satu, yang udah pasti kepuasan. Betul. Ya kan? Karena beberapa orang nggak mikirin harga om, yang penting murah. Nah itu dia. Bukan. Tapi kebanyakan ya orang mikir kayak gitu anjir. Gue harga nggak masalah, yang penting murah gitu. Enggak, karena orang kalau yang bener hobi ya, yang dicari tuh bener kepuasan. Harga tuh nomor sekian biasanya om. Hasilnya. Yang penting gue puas dulu nih. Misalnya ngecat biasanya normalnya cuma 1,5 juta. Gue bayar 2 kali lipat. Yang penting gue bener-bener puas. Nggak 2-3 kali kerja. Biasanya gitu. Jadi nggak semua orang juga pengen kayak gitu sih. Karena ada balik lagi ke batas kemampuan sih ya kan. Kalau kita juga nggak pilih-pilih juga. Jadi ada yang low budget, ada yang high quality juga ada. Tuh. Mantep tuh Bang Don. Nih Bang Doni ya. Kalau buat zaman sekarang nih ya. Dari zaman lu kan 2013 ya. Dari 2013 sampai 2026 sekarang kan tiap tahunnya pasti tren-tren untuk repaint atau yang lain itu beda-beda kan. Bener. Nah, kalau buat sekarang nih ya. Tren di tahun sekarang itu bisa dibilang udah di arah mana sih? Sekarang tergantung ya Kak. Karena kan beda-beda juga nih. Kalau ada beberapa segmen ada yang mintanya airbrush karena kebutuhan di regulasi ada. Tapi ada juga beberapa buat daily lebih ke polos. Nah, jadi masih imbang sih Om sebenarnya. Airbrush lagi rame juga, polos juga lagi rame. Tinggal gimana segmen kebutuhannya dia aja. Kayak sekarang lagi rame Vietnam yang main 2 warna itu kan, polos. Depan biru, belakang silver. Itu juga lagi rame juga Om. Airbrush juga lagi rame juga. Tapi kalau yang sering gue kerjain sih karena daily juga banyak ya, polosan lebih banyak ya. Nah kalau di apa sih yang tadi bilang ya, airbrush, polos, sama apa tadi? Apa tuh? Yang model-model 2 warna gitu. Iya 2 warna. Itu biasa kan dipakai sama buat daily ada gak? daily juga lebih banyak itu Om. Karena kan daily lebih ke buat gaya-gayaan doang kan. Buat harian nih, buat mejeng-mejeng. Iya. Itu banyak juga lebih dominan malah yang polos kalau buat harian gitu. Jarang ya lu nemuin customer yang buat dipakai daily? Enggak juga karena kan ya kita juga kontes main. Tapi kan tetap tujuan segmen itu nggak full kontes. Jadi ya motor yang daily juga perlu keren dong. Betul. Iya nggak cuma motor kontes doang yang keren gitu. Apalagi kalau di jalan ya kan? Iya itu apalagi Itu buat dia. NR kan, buat riding buat JJS. Iya. Apalagi pas lewat lagi ini kan ngabuburit. Iya. Terus lu pernah gak sih Bang Don dapat request yang gak sesuai tesnya tapi tetap dikerjain sama kemauan klien? Ya namanya request ya. Pasti tetap kita kerjain, tapi gini balik lagi Om, kita sesuai batas kemampuan kita juga. Walaupun kita mau coba, kalau menurut kita nggak sanggup, kadang nggak bakal kita paksain juga. Takutnya kan si customer juga kecewa. Paling kita juga ngerekomendasiin atau ngarahin mendingan diginin aja Om apa gimana. Kadang dia tetap gue maunya gini. Ya paling kita ngomong dari awal, Om gue nggak bisa 100% ngejanjiin bakal maksimal nih. Betul. Ya kan? Daripada ada kecewa, kecuali dia emang ngasih leluasa, yaudah coba aja dulu, nggak apa-apa. Ya udah, gua tetap. Itu kan momen kita buat belajar juga dong. Ya kita gas terus. Terus ya kalau emang. Kalau orderan paling banyak nih, biasanya di airbrush seperti apa Bang?
paling banyak kalau sekarang tuh emang lagi rame mungkin motif-motif helm ya. Motif helm. Kayak motif Arai itu ya. motif Soe, AGV gitu-gitu lagi hype banget dah, lagi booming dah. Motif Carglass nggak ada ya? Carglass. Mungkin belum. Mungkin di pasarannya kali belum booming ya. Terus kalau ini Bang, untuk dari segi proses body polos sampai jadi airbrush itu tahapannya ada berapa tahap? Dari polos satu pasti kan diamplas ya kan. Habis itu kita naik cat dasar epoksi, habis naik epoksi naik base coat, habis itu naik pola dulu biasanya kan. Biasanya naik pola tuh buat desain dulu nih Om. Jadi kita mock up dulu nih. Bodinya kita ukur, kita pola bentuknya buat narik gambarnya kan. Ukurannya sesuaiin. Baru kita eksekusi ke cutting misalnya. Kalau nggak cutting kadang kita main freehand nih manual, langsung nih airbrush. Nah itu juga biasanya lebih lama lagi tuh kalau gitu. Kalau manual? Iya kalau kayak freehand tuh kadang kan biasanya gambar-gambar muka tuh ya kan, kartun gitu-gitu. Wah itu rumit tuh biasanya. Kalau bukan basic jago-jago banget gambar, susah. bakalan ya susah. Lebih gampang sih yang kayak mock up kayak cutting. Habis di cutting tuh kan baru kita pewarnaan. Habis selesai pewarnaan mungkin langsung ke naik clear ya. Habis clear kita sanding, kita koreksi lagi, rapiin detail-detailnya, finishing lagi, paling gitu aja sih Om. Kalau kirain gue itu kalau tahapannya itu cuma kayak ya udah lebih skerok, cat, udah. Cara-cara tuh ada ya kan? Gitu. Kalau pikiran gue. Kalau airbrush jadi banyak Om. Jadi dia habis digambarnya nih kita nggak bisa langsung detail rapi kelar nih ya. Kadang tetap kita kunci clear dulu. Habis di clear nunggu kering kan. Nah itu kan nunggu kering aja kita nggak mungkin 10-20 menit. Berarti benar yang lu bilang, estimasi sebulan. Iya sebulan. Kan? Biasanya digantungnya 2 minggu 3 minggu tuh. Iya. Pengerjaannya seminggu ya. Benar. Aduh itu bengkel mana sih begitu biasanya. Kita tidak tahu kawan. Kalau paling ini Bang, kalau paling krusial dalam hasil akhir itu ada di mana? Finishing ya. Finishing. Karena kan finishing tuh buat nentuin hasil lu bagus apa enggak kan. Kadang udah catnya udah bagus ketika finishingnya berantakan. Tuh. Jadinya kan bakalannya orang lihatnya, nih begini apa sih buruk amat sih ya kan. Itu finishing penting juga Om. Kan kalau kata lu kan finishing kan Bang Don ya. Kalau finishing kurang maksimal nih Bang. Efeknya itu kelihatannya dari segi apa? Dari tingkat glowingnya ya kan. White lock. Jadi kalau nggak maksimal tuh kayak auranya kayak nggak keluar aja gitu Om. Kayak orang kagak mandi udah 3 hari 4 hari masih ya kan. Kusam. Iya. Kusam banget nih. Tapi kalau finishingnya maksimal pasti orang juga dari jauh aja anjir ini motor kempling benar ya kan. Makanya itu kuncinya juga di finishing memang. Kalau motor itu ya biasa kan cepet pudar. Bener. Yang bikin cepet pudar itu apa? Satu yang bikin cepet pudar biasanya dari pemakaian ya. Pemakaian mungkin motor sering dipakai nih, kejemur ya kan. Matahari panas kan. Betul banget. Ya kan. Tuh kalau kena sinar matahari langsung, motor bakalannya cepet kusam juga Om. Nah, gue ada saran nih Bang. Diapain tuh? Pakai ini. Pakai Harvest Restorer. Ini emang di cat lagi bukan? Bukan. Jadi banyak yang nilai ya orang-orang ya. Bener. Harvest Restorer itu bukan cuma buat bikin motor kinclong. Terus? Tapi faktanya Harvest Restorer itu menjaga proteksi buat bagian motor. Anjay. Nih. Masuk gak? Nih buat perlindungan juga berarti. Buat perlindungan juga, bukan bikin motor kinclong doang. Bener. Yang gue suka ya Bang ya. Harvest ini bisa buat body halus sama body kasar. Berarti di body halus bikin glowing ya kan? Cakep banget. Abis cat di 3D pakai Harvest ini. Mencilak banget. Parah. Dijamin. Makin glowing pokoknya. Keren sih asli. Gue juga jujur aja emang sering pakai juga kalau kayak kontes. Karena kan praktis Om. Betul. Itu dia. Tinggal semprot-semprot, lap-lap, kelar ya kan. Nggak belepetan tangan. Kan kalau di kayak begini kadang belepetan kemana-mana biasanya gitu. Tapi kalau kontes biasanya nih Bang ya. Lu kan pakai Harvest juga nih Bang Don. Itu lu cuma bisa kan buat di ban juga kan kita semprotin kan. Semua. Itu lu pakai ini doang. Ini satu buat semuanya Om biasanya Om. Idih. Itu dia.
Karena kan buat di kulit jok juga bahannya juga kayak semi karet gimana ya? Jadi lebih hitam juga kelihatannya. Tinggal semprot-semprot aja gitu. Tapi licin om, licin. Licin ya? Oh iya, merosot ya? Merosot. Tapi kalau buat bonceng cewek enak. Geli-geli gimana gitu. Oh, biar nempel. Tapi kan kalau gue emang ya motor buat di display doang kan, jadi lebih ke tampilan sih udah oke lah tampilan. Oke lah ya. Lebih glowing. Nih Bang, kita ada pertanyaan dari Riders. Apa tuh? Gimana sih caranya biar cat dari airbrush itu tahan lama? Biar tahan lama ya, paling satu, selain kita harus jaga kondisinya nih supaya jarang kejemur. Mungkin cuci juga ngaruh juga. Jadi jangan sampai tuh kotoran ngendek lama gitu loh. Jadi udah abis dipakai terus ada kotoran didiemin lama, itu kan bakalannya juga merekatnya lengket banget kan, kotorannya nggak bakal bisa dibersihin gitu. Saran sih ya cuci terus treatment kayak dikasih Harvest Restorer. dikasih termasuk karena kan ini ngelindungin nanti UV juga. Wah, kan? itu dia. Terus juga kotoran juga jadi nggak gampang nempel mungkin. Bikin licin juga buat di body. Di jok ya apalagi ya kan. Buat JJS enak banget tuh kan. Ya itu sih yang penting buat ya rajin ngusap-ngusap lah. Ngusap-ngusap. Iya. Bukan ngelus-ngelus ya. Jangan melakukan baik diusap-usap ya. Motor juga diusap-usap. Kalau ada dilus-lus, kalau motor diusap-usap. Ada gak sih Bang kesalahan owner-owner ya yang sepele tapi bahaya buat bodi motor atau cat motor ya? Biasanya dari pemilihan sabun itu bahaya betul. Misalnya kayak nyuci pakai sabun colek misalkan ya. Ya mungkin kalau buat yang kotorannya dangkal oke lah mungkin ya bisa ngebantu lebih cepat. Tapi kalau kayak buat di body-bodyan gue nggak rekomen juga sih om. Karena resiko baret. Betul. Ya kan. Terus juga bakalannya ngabisin cat juga bisa juga. Itu aja sih kayak buat apa ya? Biasanya kesalahannya ya itu aja sih dari kuncinya sama itu jabrah istilah kata orang. Iya. Bener. Motor diletakin sono, diletakin sini ya kan. Nggak naronya nggak apik gitu. Kalau kata orang dulu ya, lu beli motor baik kan, orang diurus jabrah bener lu, gitu Iya kan. belinya pakai duit. Iya. Apalagi kalau kali 2 kan, 2 tahun tuh. Iya. Ada mintanya doang. Ngerawatinnya ogah. Iya. Itu dia tuh Bang. Kalau untuk bodi motor nih Bang ya. Kan biasa kita keseharian itu ya kena air hujan, Bener. debu, sama panas matahari. Pasti. Dari 3 itu mana yang paling bahaya buat cat motor? Kayaknya dari kalau buat kecat ya, cat lebih ke matahari kayaknya. Om. Matahari. Karena satu kalau yang cat yang mungkin yang biasa-biasa aja lama kelamaan mungkin bisa retak. Tergantung kualitas catnya sih ya. Betul. Terus kayak misalkan warna-warna yang sensitif kayak warna stabilo atau warna terang nih, candy itu kalau yang cat yang biasa aja resiko pudar. Mungkin kayak karena nggak keprotek dari ya kan beda orang juga kan buat perawatan ada yang ada pakai sealant lah pakai apalah kan biar nggak pudar gitu. Tapi ya itu matahari sih yang lumayan. Matahari. Makanya Bang Don yang tadi gue bilang pakai Harvest Restorer. Ada anti UV-nya katanya. Ada dong. Udah lah, nggak usah bahas-bahas lagi. Harvest Restorer pokoknya solusi instan perawatan bodi motor. Jelas. Naikin lah. Oke Bang Don ya. Terus Lanjut. Gue mau nanya sedikit edukasi sih Bang. Buat sama anak-anak pencinta motor sih Bang Don. Bener. Buat anak zaman sekarang kan ya. Tren repaint yang bener-bener lagi hype apa? Mungkin itu main-main polosan atau dua warna itu lagi booming kayak Polosan sama warna-warna dua warna. efek lembayung tuh lagi lumayan ramai juga. Tapi kalau bahas lembayung Bang. Lebih susah lembayung apa yang 2 warna? Kayaknya lebih selembayung karena kan dia efek kan. Dia biasanya ada tahap-tahapnya lagi tuh prosesnya. Habis kelar base coat baru naik efek lembayung gitu.
Kalau 2 warna kan cuman warna polos tapi kita harus punya 2 cat kan. Yang satu cat warna biru, satu warna silver misalkan. Tapi kan dia aplikasi tetap 1 kali doang. Iya. Beda sama lembayung. Bener. Lembayung lebih susah memang. Tapi kalau gue suka ya lembayung itu gimana ya? Lebih glowing gitu bang. Apalagi kalau malam. Nah kayak ada anjing ada pantulan-pantulannya Iya. kan. Apalagi gue pakai Hafez ini. Makin basah. Aduh. Kalau range harga dari Doni 3D Airbrush dari start from berapa? Biasanya beda motor, beda harga ya. Om. Beda harga. Kita contoh motor kecil dulu dah nih. Kayak Mio misalkan ya kan. Mio kan bodi sedikit. Mungkin harga paling terendahnya di 800.000. 100.000. Itu kualitas standar dah. Mungkin yang budget pelajar buat ajak-ijik ke warung mana ya kan. Mungkin dia angka segitu. Tapi kalau yang udah menengah ke atas 1 juta sampai 1,5 juta. Itu yang udah agak mulai hobi nih ya kan. Gue motor buat pajangan doang. Nah itu biasanya beda juga harganya ya. Itu beda-beda masing-masing lah, Beda-beda. Bang. Berarti lu punya SND-nya masing-masing ya? Ya kita nggak bisa pukul rata semua budget high ya karena kan gue punya duit segini bang tapi gue pengen ngecat dulu ya kan. Ya nggak masalah kita juga nanti bahannya kita sesuaiin lagi pelayanan juga kita sesuaiin karena kan biasanya kalau yang spek kontes beda lagi tuh om. Ya kan harus dipoles lagi ya kan. Terus ngecatnya juga harus luar dalam. Nah itu pasti bisa 2 kali lipatnya gitu. Lu kan juga sering terjun nih bang di dunia kontes ya kan? Apalagi biasanya kan orang ngasih project ke lu kan bang? Bener. Ke Doni 3D kan? Bener. Nah pernah gak dalam satu kontes itu lu megang paling banyak dah buat motor turun di kontes? Tapi dalam satu event ya? Anjir. Paling banyak ya. Pernah sampai 15 motor, 14 motor pernah. 15-14? Cair kawan. Cair dong. Cair nih. Bahkan bisa dibilang, tapi kalau biasa gue kalau turun banyak itu nggak jauh ya, mungkin masih Jabodetabek. Karena kan repotnya ini om, buat ngangkutinnya motor kan banyak kan, kadang juga nggak sekali jalan bisa 2-3 kali balik gitu. Gue juga sering dapet tuh the best modifikator partisipan. Jadi ya modifikator terbaik partisipasinya gitu. Biasanya kan paham kan? Karena ya biasa kan pada umumnya paling banyak 5 gitu kan. Karena gue mikir gini, ya gue suka bikin event juga. Selama gue bisa support partisipasi, ya ayo gue gas terus gitu. Kalau buat daerah-daerah sekitaran ini pasti gue usahain sebanyak-banyak kayak gitu. Tapi tadi lu bilang kan 15 paling banyak. Bener. Ada estimasi gak buat ngerjain? Biasanya ya ngerjainnya tuh kalau dari 15 ya mungkin yang bener-bener difokusin 5 motor nih kita fokus nih yang bener-bener capek lah kerjanya dari nol lah apalah. Tapi selebihnya motor yang udah ready sih biasa gitu. Udah ready. Berarti emang basic standarnya udah modifan? Udah modif. Jadi motor-motor udah masing-masing udah udah modif. Ada yang mungkin udah dibawa pulang di rumahnya tapi motor masih seger. Kita panggil lagi nih, ayo bawa kita turunin di sini ya kan. Biasa gitu. Nah jadi ya pengerjaan mah biasanya sih kayak prepare paling seminggu 2 minggu gitu. Jam mepet kawan. Jam mepet. Jam mepet gak seru. Yang penting cair 15. Cair. Tinggal dikali satu motor 1 juta ya. Berapa? 1.000. Belum kalau udah masuk juara tuh. Amplopnya beda lagi ya. Sama besek. Ya buat mijit mah ada. Tapi suka gak sih bang lu ada kayak lu udah merasa jenuh kan di dunia misalnya di dunia airbrush nih. Lu udah mau alih ke lain gak? Ke rencana ya pengen tuh ya selain dari otomotif ya terjun ke dunia lain kayak hobi-hobi apa sih macam-macam dong. Ada kadang pengen mancing lah ya kan mungkin biar nggak jenuh kali ya. Iya kan kontes motor ready berangkat begitu mulu kan. Kalau mancing ada sensasi juga. Iya ada jenuhnya juga sih. Apa jangan gara-gara mancing nih ya lu masih banyak bikin referensi lu banyak ya gara-gara mancing bang? Iya. Tapi emang ya kita kan nggak mungkin dong punya hobi cuma di satu ya kan. Pasti harus ada yang lain lah, entah hobi bola atau apa ya kan. Kita pasti harus ada lagi buat pelarian biar nggak bosen sebenarnya.
Tapi kalau dari penilaian gue bang ya, untuk 3D airbrush ini ya, gue tuh banyak lah bengkel-bengkel yang, maksudnya gimana ya, yang bengkel-bengkel yang gue pernah lihat di sebelum-sebelumnya bang. Tapi kalau gue lihat 3D airbrush ini ya, gue kayak udah, ya udah apa-apa gue mau di 3D aja. Karena baik lagi bang. Kok bisa sih? Lu kan tadi ngerjain 15 project. Terus? Karena kalau gue lihat di kontes nih ya, Iya. yang menang pasti lu lagi. Enggak, itu kayak gara-gara orang dalam kali Om. Emang iya? Kagak ada orang dalam ya. Itu penilaian juri. Ya kali ya kan main orang dalam. Percuma kita begadang-begadang. Bener. Ya kan? Iya, bahas begadang nih ya. Jam mepet. Terus Kalau lagi biasa mau kontes, jam mepet. berapa lama? 2 hari nggak tidur kek atau berapa? Tidur mau tidur Om. Tidur. Tidur sambil duduk. Ya. Kan punya anak buah. Tidur sambil ngechat ya kan. Tidur sambil moles ya kan. Sambil nyender atau merem ya. Tiba-tiba jadi. Tiba-tiba jadi ya kan. Udah gak kepikiran tidur Om. Udah nemunya senderannya tidur pasti. Tapi tidur gak lama, paling 15 menit ya kan, langsung panik bangun kucing. lagi. Udah jam berapa nih ya kan. Gitu. Karyawan berapa sih Tiredi bang? Kita tim kita cuma ada 6 sama admin. 6 sama admin. 6 bisa ngerjain, 5 yang ngerjain lah ya. Termasuk lu. Iya. 5 pasti bisa ngerjain 15 project motor. Gokil sih bang. Ya cuman kadang kuncinya kan satu, yang penting motor kita lap-lap aja. Pakai HVS. Iya. Biar kelihatan bersih. Iya, itu dia. Udah motor udah lap-lap bersih, pajang kan. Karena gini, menang mah bonus ya kan. Benar. Partisipasi harus kalau kita Harus. prinsipnya gitu. Karena yang menang lu juga ya lah. Apa sih yang dikejar banget ya kan? Ya udah hal-hal yang inilah. Yang penting mah kita support tuh acara. Support Kalau kita acara, ya. prinsipnya gitu sih Om. Gitu. Tapi kalau bahas kontes, balik lagi kan 3D kan emang bener-bener buat orang-orang yang suka modif, depend di lo, ya kan? Betul. Pernah gak sih lu buat di kontes ini motor pribadi lu bukan motor klien? Justru awal mulanya motor pribadi. Motor Pasti. pribadi? Iya. Awal mula garap tuh dari tahun-tahun 2000 berapa ya? Dulu mungkin cuma sekedar motor harian. Ya mungkin di 2016, 15, 16, 17 tuh motor pribadi yang kita acak-acak gitu. Ada. Sampai sekarang motor masih ada. Tapi udah gak kontes. Nggak ada kontes. Iya. Klien aja yang diambil. Karena dipajang. Di mana? Ditaruh. Di pojokan tapi. Di pojok rumah aja ya. Enggak dikacain tapi yang diambrokin. Bukan di museumin. Tapi kalau project pertama bang, yang pernah lu ambil motor apaan? Motor customer. Motor customer. Ini dari yang pernah lu ngeberanin diri lu ya. Kayak oke deh, gue berani ngambil project customer. Motor apa? Masih ingat gak lo? Nuvo. Iya. Nuvo. Karena emang dulu gue basicnya aktif di komunitas Nuvo. Nuvo. Dulu gue di klub-klub Nuvo aktif, sering kopdar. Ya itu ada beberapa temen motornya lumayan, ya udah itu kita proyekin dan dia juga ada rezeki. Ya udah nih ini aja kita garap. Ya udah Nuvo. Kalau kelas kategori di kontes, Iya. yang menurut lu, wah ini best banget sih. Yang ini impian gue lah, gitu bang. Ada gak? Kelas apa ya? Karena gini sih, kalau gue prinsipnya modif tuh nggak mau yang terlalu pol-polan harus tentang duit. Sebenarnya kalau gue ya, jadi ya emang sih motor kalau pol-polan kayak full spec lah, ibarat kata full head on, bakalannya wah banget kan. Balik lagi ke ownernya. Kita kan masa ya sih modif sampai ratusan juta sampai ini, kasihan juga owner dan sebenarnya ada pengen gitu kayak motor yang bikin pol-polan. Paling ya motor-motor kayak paling Vespa, karena kan Vespa emang harganya lumayan kan barang-barangnya. Di situ doang sih Om yang menurut gue harganya lumayan. Kalau motor-motor kelas lain, gue nggak ngerekomenin bikin. Ngerekomen ya? Iya karena anjir ntar kalau udah masanya habis sayang banget motor lu coy. Bener, itu dia tuh bang. Itu gue pasti coba dah pikirin lagi. Tapi kalau emang menurut ya udah gas aja Om ya kan, gue pengen. Gue pasti gue gas juga. Lu gas terus lah ya, gak usah pakai bahasa basi anjir. Iya, Gas ya kan terus, dia lagi cuan. Duitnya ada. Iya. Apain? 15 kali 1000, 15. Belum amplopnya. Belum. Tapi kalau kontes bang,
Pernah gak lu dapet hadiah freeze money yang paling besar? Anjir, acara mana ya? Mungkin acara di acara-acara si Jiro. Si Jiro. Nah, itu acara hadiahnya lumayan. Lumayan. Sama acara Maxi, Yamaha tuh hadiah lumayan juga. Tapi kan kalau kita pikir bang ya, dari modif itu kan ya kita ngeluarin duit nih, sama juara kan gak sebanding bang. Kalau orang awam mikirnya kan, Nggak sesuai lah. Kalau lu sendiri kan sebagai gimana ya, modifikator juga bisa dibilang. Itu gimana bang? Karena kan kita tuh namanya kita hobi ya, yang kita cari bukan duitnya, kepuasan dong. Betul. Ya, istilah kata, ya amplopnya mah seberapa sih paling juga ya kan. Bahkan buat transport aja nggak cukup kalau menang gitu. Tapi yang dicari kebahagiaan kan nggak bisa dibeli dengan duit. Ya. Masuk banget. Gue suka ini. Tapi semuanya harus pakai duit. Ujung-ujungnya duit juga kan. Tapi kan lu ini bang udah berumah tangga kan. Iya benar. Bini lu suka ini gak sih? Kayak udah apa sayang, jangan. Kalau gue kan emang kerjanya di situ. Istilah kata, ya gue nyari duitnya di situ. Kalau gue hobi sambil Mancing. hobi sambil nyari duit. Hobi jadi rezeki kalau gue. Istilah kata bukannya hobi ngabisin duit, enggak. Jadi hobi tersalurkan, dapur juga tetap ngebul, tetap jalan. Canggih kawan. Bapak idaman ini mah. Tapi kan lu hobi mancing nih. Pernah gak ketemu klien tiba-tiba yang tiba-tiba suka modif kayak, "Bang, gue Doni Tribi nih," ya kan. Terus gue bengkel repaint, painting gitu. Tiba-tiba pernah gak sih lagi mancing ketemu klien gitu? Sekarang lebih seringnya di tempat kontes gue udah ajakin mancing. "Bang, kapan kita mancing aja?" Berarti bukan mancing ketemu klien. "Bang, kita kapan mancing?" gitu ya. Aduh. Parah. Ada juga kadang lagi mancing kan, mancing tuh isinya bos-bosan mom. Orang-orang gila juga ada. "Bang, gue mau bikin ini nih, ya kan motor." Ada juga. Ada juga. Cuman belum sejauh sampai bikin buat kontes, mungkin restorasi, ngerapihin gitu. Kalau bos-bosan bang, misal bos yang udah berumah tangga lah bang, Benar. dia minta proyekan ke lu nih. Tapi bininya tahu nih, ada nggak? Itu dia. Biasanya gimana ya? Bis itu gue harus sering-sering kata dia gini, "Bang, kalau WA gue jangan pernah ngirimin invoice." Kalau nggak nanya dulu lagi di mana apa gimana, basa-basi dulu bang, kata dia. Takutnya pas bini gue yang ngebuka aja. Tapi gue curiga sih, nama lu diganti bukan Doni 3D Bisa Airbrush. jadi ya kan? Bisa tukang galon. Karena ya mungkin namanya laki-laki kan, namanya hobi, berapa juga dibela-belain dong. Benar. Tapi kan kalau udah punya keluarga pasti harus bagi sama dong, bagi adil dong, ya kan. Nggak cuma hobi lu dong pikirin, dapur pikirin ya kan. Tuh. Itu. Tapi tetap masih ada yang ngumpet-ngumpet. Tapi lu kasihin voice-nya. Intar-taran. Basa-basi dulu ya. Parah. Kalau klien bang, misalnya, lu pernah kan? Pastinya dong, nggak mungkin nih. Nemu klien yang mogok bayar. Ya itu udah hal yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Pasti ada. Karena kan balik lagi ya, udah buang waktu lu, Bener. tenaga lu, Bener. pikiran lu. Ya selain itu juga kan kita juga punya tanggung jawab ke yang pada kerja juga, ya kan. Setelah kata dia juga ngarepin kapan nih gajian ya kan. Iya. Nah itu dia. Ada aja pasti. Cuman ya kan kita juga harus ya mungkin berpikirnya positif dah. Mungkin dia lagi pusing ya kan. Suatu saat pasti dibayar, pasti gitu. Tapi ada nggak yang nggak sampai dibayar? Biasanya ya, tapi mungkin nominalnya nggak gede ya. Ya jadi juga kita juga nggak mau yang anjir duit segitu ribet banget ya. Ya udahlah, ikhlas aja. Karena rezeki kan ada dari yang lain. Iya. Mungkin menang mancing. Tapi ya kalau nggak bayar gitu bang, biasanya tuh jaminan ya udah motor lu tahan atau motor lu jual.
biasanya ya kalau nominalnya gede udah pasti motor kita pegang. Maksudnya gini, ya kan kalau nominalnya gede juga kita mikir lagi, anjir dengan seenaknya lu duit segitu ya kan, sepele. Motor mau dibawa nggak dulu, kelarin dulu urusannya baru bawa gitu. Baru Tapi bawa. kalau ya nominal kecil mungkin ya udah bawa aja silakan. Nanti juga ya lu juga kalau emang ngerasa punya utang bakalannya lu yang punya pikiran sendiri kan gitu kan. Kita nggak kejam-kejam banget kok. Kalau Kita orang baik. Paling mahal dah bang. Gue penasaran nih. Apanya tuh mahal? Di 3D airbrush megang project. Paling mahal? Dari motor jadi ya, dari motor standaran nih ya. Pernah galan lu? Berapa habis budgetnya? Mungkin ya yang tadi gue bilang ya mungkin di Vespa om. Vespa. Vespa tuh rate harganya ya modif dari 300 sampai 400 juta habis. Tapi bilang ke bininya paling habis gocap. Itu dia. Karena gue ngerasain bang. Bilang beli speedometer 700.000. Padahal 3,5 juta. Repaint motor bilangnya 800.000. Sama kayak Jepangan. Padahal 3.000. Aduh, parah. Aduh. Ya nggak begitu, hobi nggak jalan ya? Bener. Kita diledekin tongkrongan. Standaran lu. Kan kita ini Ngantuk katanya motor ngantuk. kan kita panas juga bang. Iyalah. Ya, bilang gitu. Masa iya berhenti main motor? Agak juga. Termain cewek malah ya? Mendingan gue berhenti mancing. Bener. Bang, di dunia painting yang udah bener-bener pengalaman ya. Untuk cat doff sama glossy, mana yang lebih tricky dirawat? Yang lebih susah dirawat? Itu mah udah tidak perlu tanya kan, udah pasti Dove paling susah. Paling doff susah. Kenapa tuh bang? Karena gini, kalau Dove kan emang looknya apa ya, elegan ya kan, terus mewah lah kalau Dove. Tapi itu buat perawatan karena gini om, dia kan kelihatan kayak butak ya. Iya. Ya karena emang finishing Dove gitu, ya emang begitu. Jadi serba salah om, kita poles jadi mengkilap, ya kan? Nggak dipoles kayak kotor kayak gimana kan? Kita pengen kelihatan bersih, tapi Dove kalau glossy kan udah mengkilap, kita poles makin mengkilap dong. Iya. Ya jadi ya pilihannya Dove paling susah. Dove ya. Tapi ada saran-saran gak sih buat teman-teman nih, buat yang motornya tuh warna Dove? Ada saran gak gimana cara ngerawatnya bang? Aduh, perawatnya diapain ya? Mungkin salah satunya Di pok-pok gitu? Diapain? Pok-pok. Pok-pok. Rajin ngempanin biar nggak mati. Ikan itu mah elu. Serius gua serius ini. Saran-saran gitu. Mungkin dari proses nyuci sih om. Proses nyuci. Nyucinya jangan asal lah. Jangan asal. Itu doang. Karena dia nggak bisa dipoles om, Dove, ya kan? Sama makainya jangan asal seruduk. Bener. Nah itu kan paling biasanya baret yang paling pusing kan kalau di Dove. Anjir ada baret nempel cat orang nih ya kan? Karena kelihatan banget ya. Kelihatan om kalau di Dove kelihatan. Oke Bang Don. Pertanyaan terakhir nih. Kalau orang bilang last question. Motor sering dicuci itu ngaruh nggak ke cat hasil dari pen? Ngaruh. Ya lumayan ngaruh. Kenapa? Satu, menjaga performa glowing. Ya, anjay. Performa kan kecepatan Performa, ya. iya. Iya biar mungkin kita harus cuci ya biar benar-benar motor sih bersih baik bocah kan enak lihat ya kan. Itu dia. Itu dia. Kan kalau buat dampaknya nggak ada sih. Kecuali emang nyucinya jorok ya. Kayak habis ngelap kolongan langsung ke body kan. Itu bukan malah bagus kan, malah pada bungsruk. Bagus sih motor sering cuci sebenarnya bagus. Ya. Cuman ya balik lagi. Nyuci juga jangan asal cuci. Harus benar-benar ya urut-urutannya harus tahu. Urutan ya. Habis dicuci, perawatan yang penting tuh perawatan kayak paling penting sih. entah dikasih sealant, kasih wax atau ya sejenis-jenis itulah. Itulah ya. Penting tuh. Tapi yang penting sih kalau gua pribadi ya pakai Harvest Restorer.
Dijamin menjaga proteksi bodi motor lu dari sinar UV atau air hujan. Bener. Oke Bang Don, segitu aja. Siap. Ngobrol kita kali ini, Bang Don. Makasih banyak Bang Don udah Sama-sama. nyempetin waktunya untuk ngobrol-ngobrol ini. Oke buat teman-teman, makasih banyak udah nonton ngobrol-ngobrol gua sama Bang Don. Next siapa lagi bakal kita undang? Buat semuanya, terima kasih.